nama saya Adelia Ramadhani dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan NIM 3301421086. Nama saya Iklima Rizky Marita dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan NIM 3301421050. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah, NIM 3301421066, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Nawang Wulan dengan 3301421068 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Ma'rifatul Ainuniswa, Prodi Geografi dengan NIM 3211421139. Perkenalkan, nama saya Jihadia Nur Anggraeni dari Program Studi Geografi dengan nomor NIM 3211421080. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan menyampaikan materi mengenai kesantunan berbahasa. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Adelia Ramadhani dengan NIM 3301421086. Saya Iklima Rizky Marita, NIM 3301421050. Saya Siti Aminah dengan NIM 3301421066. Saya Nawang Wulan dengan NIM 3301421068. Saya Ma'rifatul Ainuniswa dengan NIM 3211421139. Saya Jihadiah Nur Anggraeni dengan nomor NIM 3211421080. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Nawang Wulan. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Pengertian kesantunan berbahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Melalui bahasa yang digunakan dapat mencerminkan kepribadian seseorang. Misalnya seperti pemilihan kata yang baik, kata yang santun, dan sebagainya. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa, yaitu faktor sosial dan faktor situasional. 1. Faktor sosial. Faktor ini terdiri dari status sosial, jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan. Tentu saja faktor sosial sangat berpengaruh dalam penggunaan bahasa. Jika kita lihat dari satu aspeknya, yaitu tingkat pendidikan, maka kita dapat melihat bahwa penggunaan bahasa seseorang akan berbeda. Misalnya, seseorang yang masih duduk di bangku SMA akan memiliki kemampuan memilih bahasa yang lebih dibandingkan seseorang yang masih duduk di bangku SMP. Hal ini berkaitan dengan usia seseorang. Usia SMA akan memiliki kesadaran berbahasa yang lebih tinggi dibandingkan seseorang yang masih SMP. Selain karena usia, juga disebabkan oleh ilmu pengetahuan yang didapat di setiap jenjang pendidikan, di mana pada setiap jenjang pendidikan akan ada suatu peningkatan sehingga tentu saja yang duduk di bangku SMA akan memiliki ilmu pengetahuan yang dapat dikatakan lebih tinggi daripada yang masih duduk di bangku SMP. Begitu pula dengan status sosial dan jenis kelamin. Dengan kedua aspek ini, tentu saja penggunaan berbahasa seseorang akan memiliki perbedaan. Semakin tinggi status sosial seseorang, penggunaan bahasa yang lebih baik juga dapat dimilikinya. Kemudian, yang kedua adalah faktor situasional. Faktor ini terdiri dari siapa yang berbicara, kepada siapa, di mana, kapan, dan sebagainya. Situasi tertentu akan mempengaruhi penggunaan bahasa seseorang. Misalnya, ketika seseorang anak berbicara dengan orang tua atau orang lebih tua, tentu saja sebaiknya menggunakan bahasa yang lebih halus dan sopan.
Berbeda, jika berbicara dengan teman, biasanya seseorang akan cenderung menggunakan bahasa sehari-hari, yang mana bahasa tersebut terbilang sopan untuk berbicara dengan temannya dengan catatan harus meninggalkan kata-kata yang buruk dan dapat menyakiti hati teman. Kemudian penggunaan bahasa akan berbeda ketika berbicara dengan orang yang satu daerah dan orang yang berbeda daerah. Jika berbicara dengan orang yang satu daerah, kita dapat menggunakan bahasa daerah dikarenakan orang tersebut akan mengerti apa yang kita bicarakan. Sedangkan jika berbicara dengan orang yang berbeda daerah, sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia. Karena setiap daerah memiliki bahasa daerahnya sendiri. Dan jika kita berbicara dengan orang berbeda daerah menggunakan bahasa daerah kita, maka orang tersebut akan kesulitan untuk memahami maksud dari perkataan kita. Dan terkadang justru hal itu dapat berakibat pada kesalahpahaman. Kemudian ada kesantunan. Kesantunan adalah tata cara atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Kesantunan merupakan suatu aturan perilaku yang telah disepakati oleh masyarakat tertentu sehingga menjadi suatu syarat yang harus dilakukan oleh setiap masyarakat pada saat berperilaku. Next. Kesantunan dapat dilihat dari beberapa segi, antara lain. 1. Kesantunan memperlihatkan suatu sikap. Ketika seseorang dikatakan santun, maka di dalam dirinya akan tergambar suatu etiket atau sopan santun yang berlaku di masyarakat. Jadi, di suatu masyarakat, pasti ada suatu indikator tertentu agar suatu sikap dapat dikatakan santun, sehingga masyarakat harus berperilaku sesuai dengan etiket yang ada. Karena apa yang dilakukan akan dinilai oleh masyarakat bahwa perbuatan itu sudah menggambarkan kesantunan atau belum. Yang kedua, kesantunan bersifat kontekstual. Kontekstual memiliki arti yang hampir sama dengan situasional, sehingga suatu perbuatan dapat dikatakan santun tergantung pada tempat atau situasi saat kita berbicara, karena tidak semua aturan akan berlaku di semua tempat. Misalnya saat bertemu teman yang sudah akrab atau sangat dekat, tentu saja kita akan berbicara menggunakan bahasa sehari-hari. Sedangkan jika kita berbicara dengan orang yang baru ditemui, maka kita akan memakai bahasa yang lebih halus atau formal. Selain itu, pada saat kita bertemu orang terdekat, pasti kita bisa tertawa dengan lepas. Akan tetapi, pada saat bertemu orang baru, ada beberapa hal yang kita tahan, seperti berusaha untuk tertawa sewajarnya. 3. Kesantunan selalu bipolar. Bipolar artinya memiliki hubungan dua kutub, seperti hubungan antara guru dengan murid. Di sini seorang murid harus menggunakan bahasa yang santun pada saat berbicara dengan gurunya. Karena dengan begitu, dapat terlihat murid tersebut menghormati dan menghargai gurunya. 4. Kesantunan dapat tercermin dalam cara berpakaian, berbuat, dan berbahasa. Melalui penampilan dan perilaku kita, dapat tercermin kesantunan diri, sehingga kita harus bisa untuk menempatkan diri pada saat menghadiri suatu acara atau berada pada situasi tertentu. Seperti saat menghadiri acara formal, kita harus memperhatikan pakaian apa yang sesuai untuk dipakai dan bagaimana cara kita berperilaku di sana. Apa yang cocok dan apa yang tidak. Kemudian, yang perlu diperhatikan yaitu cara kita berbahasa. Tentu saja hal ini harus diperhatikan karena jika tidak diperhatikan, apa yang kita ucapkan dapat menyinggung atau bahkan membuat orang lain merasa direndahkan. Sehingga ketidaktepatan dalam berbahasa akan mengganggu kenyamanan orang-orang di sekitar. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Adelia Ramadhani. Baik, kesantunan berbahasa merupakan suatu perilaku sopan santun seseorang yang dapat dilihat melalui cara berkomunikasinya dengan orang lain.
Tata cara berbahasa harus memperhatikan budaya atau norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Karena melalui tata cara berbahasa, masyarakat dapat melihat dan menilai kepribadian seseorang. Tata cara berbahasa sangat penting diperhatikan para peserta komunikasi, baik komunikator maupun komunikan, demi kelancaran komunikasi. Oleh karena itu, masalah tata cara berbahasa ini harus mendapatkan perhatian, terutama dalam proses belajar mengajar bahasa. Dengan mengetahui tata cara berbahasa, diharapkan orang lebih bisa memahami pesan yang disampaikan dalam komunikasi, karena tata cara berbahasa bertujuan untuk mengatur serangkaian hal berikut. Yang pertama, apa yang sebaiknya dikatakan pada waktu dan keadaan tertentu. Yang kedua, ragam bahasa apa yang sewajarnya dipakai dalam situasi tertentu. Yang ketiga, kapan dan bagaimana giliran berbicara dan pembicaraan sela diterapkan. Yang keempat, bagaimana mengatur kenyaringan suara ketika berbicara. Yang kelima, bagaimana sikap dan gerak-gerik ketika berbicara. Yang keenam, kapan harus diam dan mengakhiri pembicaraan. Berkenaan dengan kesantunan, 4 prinsip kesantunan berbahasa. Yang pertama, penerapan prinsip kesantunan dalam berbahasa. Prinsip ini ditandai dengan memaksimalkan kesenangan atau rasa kearifan, keuntungan, rasa salut atau rasa hormat, pujian, kecocokan, dan kesimpatikan kepada orang lain, dan meminimalkan hal-hal tersebut pada diri sendiri. Dalam berkomunikasi, di samping menerapkan prinsip kerjasama dengan keempat maksim, yakni maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, maksim cara, juga harus menerapkan prinsip kesantunan dengan keenam maksim. Yang kedua, menghindari penggunaan kata tabu. Pada kebanyakan masyarakat, kata-kata yang berbau seks, kata-kata yang merujuk pada organ tubuh yang lazim ditutupi pakaian, kata-kata yang merujuk pada suatu benda yang menjijikkan, dan kata-kata kotor, kata-kata kasar, termasuk kata-kata tabu dan tidak lazim digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari, kecuali untuk tujuan-tujuan tertentu. Yang ketiga, sehubungan dengan penghindaran kata tabu, penggunaan eufemisme, yaitu ungkapan penghalus. Penggunaan eufemisme perlu diterapkan untuk menghindari kesan negatif. Namun, perlu diingat juga bahwa eufemisme harus digunakan secara wajar dan tidak berlebihan. Jika eufemisme telah menggeser pengertian pada suatu kata, dan bukan untuk memperhalus kata-kata yang tabu, maka eufemisme justru berakibat pada ketidaksantunan, bahkan pelecehan. Misalnya, penggunaan eufemisme dengan menutupi kenyataan yang ada yang sering dikatakan oleh pejabat. Contohnya, pada kata miskin diganti dengan prasejahtera, pada kata lapar diganti dengan busung lapar, kata ditahan diganti dengan dirumahkan, dan sebagainya. Dan terjadilah kebohongan publik. Kebohongan publik termasuk bagian dari ketidaksantunan berbahasa. Faktor yang terakhir, prinsip yang terakhir, penggunaan pilihan kata honorifik, yaitu ungkapan hormat untuk berbicara dan menyapa orang lain. Penggunaan kata-kata honorifik tidak hanya berlaku bagi bahasa yang mengenal tingkatan, biasanya terdapat pada daerah di Pulau Jawa, tetapi berlaku juga pada bahasa-bahasa yang tidak mengenal tingkatan. Hanya saja bagi bahasa yang mengenal tingkatan, penentuan kata-kata honorifik sudah ditetapkan secara baku dan sistematis untuk pemakaian setiap tingkatan. Misalnya, bahasa krama inggil atau laras tinggi dalam bahasa Jawa perlu digunakan kepada orang yang tingkat sosial dan usianya lebih tinggi dari pembicara atau kepada orang yang dihormati oleh pembicara. Saat ini, bahasa Indonesia tidak mengenal tingkatan. Sebutan kata diri engkau, Anda, saudara, bapak atau ibu mempunyai efek kesantunan yang berbeda ketika kita pakai untuk menyapa orang lain.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Jihadiah. Baik, untuk selanjutnya, indikator pemakaian bahasa yang santun oleh para ahli. Menurut Kara Hardy tahun 2009, prinsip kesantunan yang dianggap paling lengkap, paling mapan, dan paling komprehensif adalah prinsip kesantunan yang dirumuskan oleh Leach. Prinsip kesantunan atau kesopanan menurut Leach tahun 1983 adalah yang pertama, maksim kebijaksanaan atau touch maksim. Yang kedua, maksim kemurahan atau kedermawanan atau dalam bahasa Inggris generosity maksim. Yang ketiga, maksim penerimaan atau pujian atau penghargaan atau dalam bahasa Inggris approbation maksim. Dan yang keempat, maksim kerendahan batin atau kesederhanaan atau dalam bahasa Inggris modesty maksim. Yang kelima, maksim kecocokan atau permufakatan dalam bahasa Inggris agreement maksim. Dan yang keenam, maksim kesimpatian atau simpati maksim. Menurut Giovanni tahun 1993 membagi prinsip kesantunan menjadi 6 maksim, yaitu maksim kebijaksanaan atau touch maksim. Kedua, maksim kedermawanan atau generosity maksim. Yang ketiga, maksim penghargaan atau approbation maksim. Yang keempat, maksim kesederhanaan atau modesty maksim. Yang kelima, maksim permufakatan atau agreement maksim. Dan yang terakhir, maksim simpati atau simpati maksim. Dapat disimpulkan bahwa maksim menurut Giovanni dan maksim menurut Leach sama saja. Maksim sendiri adalah kaidah kebahasaan di dalam interaksi lingual atau dalam berbicara atau kaidah-kaidah yang mengatur tindakannya, penggunaan bahasa, interpretasi terhadap tindakan dan ucapan lawan tuturnya. Selanjutnya, yang pertama adalah maksim kebijaksanaan. Menurut Rahardi tahun 2005 mengungkapkan gagasan dasar dalam maksim kebijaksanaan. Dalam prinsip kesantunan adalah bahwa para penutur hendaknya berpegang pada prinsip untuk selalu mengurangi keuntungan dirinya sendiri dan memaksimalkan keuntungan pihak lain dalam kegiatan bertutur. Bertutur bertujuan untuk penyampaian pemahaman atau informasi kepada seluruh pihak lawan bicara secara umum. Dan dalam bertutur, kita seharusnya bersikap bijak. Sebagai contoh, dapat memilih diksi yang tepat dalam bertutur, menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh seluruh orang, dan menghargai pihak lawan bicara. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Iklima Rizky Mareta, dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan yang nomor 2, yaitu maksim kedermawanan. Menurut Ruhadi, pada maksim kedermawanan atau dapat juga disebut maksim kemurahan hati ini, para peserta pertuturan diharapkan dapat menghormati orang lain dalam bertutur kata. Penghormatan kepada orang lain ini terjadi apabila orang dapat mengurangi keuntungan bagi dirinya sendiri dan memaksimalkan keuntungan bagi pihak lain. Inilah yang disebut dengan maksim kedermawanan, di mana kita memberi lebih banyak daripada menerima. Sebagai contoh dari maksim kedermawanan adalah sebagai berikut. Bapak silakan beristirahat, biar saya yang mencuci piring kotor ini. Yang nomor 3 adalah maksim penghargaan.
Dalam maksim ini menuntut setiap penurut untuk memaksimalkan rasa hormat kepada orang lain dan meminimalkan rasa tidak hormat kepada orang lain dengan memberikan tuturan ekspresif seperti mengungkapkan selamat, terima kasih, dan memuji. Dalam maksim penghargaan dijelaskan bahwa seseorang akan dapat dianggap santun apabila dalam bertutur selalu berusaha memberikan penghargaan kepada orang lain. Jadi, dengan adanya maksim ini, diharapkan agar dalam bertutur kata, kita tidak saling mengejek, tidak saling mencaci, atau saling merendahkan pihak lain. Kenapa? Karena peserta tutur yang saling mengejek peserta tutur lain dalam kegiatan bertutur kata akan dikatakan sebagai orang yang tidak sopan. Sebagai contoh dari maksim penghargaan ini adalah dalam percakapan berikut. Dosen A mengatakan, "Pak, aku tadi sudah memulai kuliah perdana untuk kelas bahasa Inggris." Kemudian dosen B menjawab, "Oh iya, aku tadi mendengar bahasa Inggrismu bagus sekali." Dalam percakapan di atas, dapat dilihat bahwa dosen B memberikan pujian atau penghargaan atas apa yang dilakukan oleh dosen A. Inilah yang disebut sebagai maksim penghargaan. Dan yang keempat selanjutnya, adalah maksim kesederhanaan. Menurut Rahardi, tahun 2005, mengatakan bahwa di dalam maksim kesederhanaan atau maksim kerendahan hati ini, penutur diharapkan dapat bersikap rendah hati dengan cara mengurangi pujian terhadap dirinya sendiri. Dalam masyarakat, bahasa dan budaya Indonesia, kesederhanaan dan kerendahan hati ini banyak sekali digunakan. Hal lain diungkapkan oleh Leach yang mengatakan, pada maksim ini, mengungkapkan tuturan akan lebih santun jika peserta pertuturan mengurangi pujian pada dirinya sendiri dan menambah cacian pada dirinya sendiri. Kenapa maksim kesederhanaan ini perlu diadakan? Karena orang akan dikatakan sombong dan congkak apabila di dalam kegiatan bertutur kata selalu memuji dan mengunggulkan diri sendiri dan merendahkan orang lain. Sebagai contoh dari maksim kesederhanaan ini adalah pada percakapan berikut ini. Ibu A mengatakan, "Nanti Ibu yang memberikan sambutan dalam rapat dasawisma ya." Kemudian dijawab oleh Ibu B, "Waduh, nanti grogi aku." Nah, dalam contoh percakapan di atas, Ibu B tidak menjawab seperti ini. "Oh, tentu saja, memang itu kelebihan saya." Sedangkan Ibu B mengurangi pujian terhadap dirinya sendiri dengan mengatakan, "Waduh, nanti grogi aku." Seperti itu. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Siti Aminah. Baik, terima kasih. Yang kelima yaitu maksim pemufakatan. Menurut Rahardi, tahun 2005 dalam maksim ini ditekankan agar para penutur dapat saling membina kecocokan atau kemufakatan di dalam kegiatan bertutur. Hal tersebut dijelaskan oleh Chair, yakni maksim kecocokan menghendaki agar setiap penutur dan lawan tutur memaksimalkan kesetujuan di antara mereka dan meminimalkan ketidaksetujuan di antara mereka. Apabila terdapat kemufakatan atau kecocokan antara penutur dan lawan tutur dalam kegiatan bertutur, maka mereka dikatakan santun. Dalam kegiatan bertutur, terdapat kecenderungan untuk membesar-besarkan pemufakatan dengan orang lain dan memperkecil ketidaksesuaian dengan cara menyatakan penyesalan, memihak pada pemufakatan, dan sebagainya. Simak pertuturan 1 dan 2 berikut ini. Farhan mengatakan, "Kericuan dalam seminar itu sangat memalukan." Ahmad menjawab, "Ya memang." Pertuturan yang kedua, Farhan mengatakan, "Kericuan dalam seminar itu sangat memalukan." Kemudian Ahmad menjawab, "Ah, tidak apa-apa, itulah dinamikanya demokrasi." Tuturan Ahmad
pada tuturan 1 lebih santun dibandingkan tuturan 2. Hal ini dikarenakan pada tuturan 1 amat lebih memaksimalkan pemufakatan atau kecocokan dengan pernyataan dari Farhan, tetapi bukan berarti orang harus senantiasa setuju dengan pendapat atau pernyataan dari lawan tuturnya. Maksim yang keenam yaitu maksim kesimpatian. Dalam maksim ini diharapkan agar para penutur dapat memaksimalkan sikap simpati antara pihak yang satu dengan pihak lainnya, karena sikap antisipati terhadap salah seorang peserta tutur merupakan tindakan yang tidak santun. Sikap antisimpati kepada seseorang dalam kegiatan bertutur dianggap sebagai tindakan yang tidak santun karena masyarakat di Indonesia sangat menjunjung tinggi rasa kesimpatian terhadap orang lain di dalam berkomunikasi. Orang yang bersikap antisipasi terhadap orang lain, terutama bersikap sinis, dianggap sebagai orang yang tidak santun. Jerry juga menyatakan bahwa masing kesimpatian mengharuskan semua peserta pertuturan untuk memaksimalkan rasa simpati dan meminimalkan rasa antipati kepada lawan tutur. Ketika lawan tutur memperoleh keberuntungan atau kebahagiaan, penutur wajib memberikan ucapan selamat. Adapun jika lawan tutur mendapat kesulitan atau musibah, penutur sebaiknya menyampaikan rasa duka atau bela sungkawa sebagai tanda kesimpatian. Contohnya, Rifai mengatakan, novelku sudah diterbitkan bulan ini. Kemudian Salma menjawab, selamat ya, Anda memang sastrawan yang hebat. Dari tuturan di atas, terlihat bahwa Salma menunjukkan rasa simpatinya kepada Rifai. Orang yang mampu memaksimalkan rasa simpati kepada orang lain akan dianggap sebagai orang yang santun. Selanjutnya, ciri-ciri kesantunan berbahasa. Kesanggupan seseorang penutur dalam memilih kata dapat menjadi salah satu penentu santun tidaknya bahasa yang digunakan. Cher tahun 2010 mengutarakan ciri kesantunan dalam tuturan berdasarkan keenam maksim kesantunan yang dikemukakan Leach bagi berikut. 1. Tuturan yang diutarakan secara langsung dianggap kurang santun dibandingkan tuturan tidak langsung. Tidak langsung akan dianggap lebih santun. 2. Membuat perintah dengan kalimat tanya dan berita akan dianggap lebih santun dibandingkan dengan menggunakan kalimat perintah. 3. Semakin panjang tuturan seseorang akan dianggap memiliki keinginan untuk bersikap santun kepada lawan tuturnya. Zamzani dan kawan-kawan merumuskan beberapa ciri tuturan yang baik berdasarkan prinsip kesantunan Leach, yakni sebagai berikut. 1. Tuturan yang menguntungkan orang lain. 2. Tuturan yang meminimalkan keuntungan bagi diri sendiri. 3. Tuturan yang menghormati orang lain. 4. Tuturan yang merendahkan hati sendiri. 5. Tuturan yang memaksimalkan kecocokan tuturan dengan orang lain. 6. Tuturan yang memaksimalkan rasa simpati pada orang lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Klima Rizky Mareta. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan skala kesantunan berbahasa. Skala kesantunan berbahasa menurut Rahardi pada tahun 2005 terdapat 5 skala. Yang pertama adalah Cost-Benefit Scale atau skala kerugian dan keuntungan. Skala ini menunjuk kepada besar kecilnya kerugian dan keuntungan yang diakibatkan oleh sebuah tindak tutur pada sebuah pertuturan.
Yang kedua adalah optional scale atau skala pilihan. Skala ini menunjuk kepada banyak atau sedikitnya pilihan atau option yang disampaikan si penutur kepada si mitra tutur dalam kegiatan bertutur. Yang ketiga adalah indirectness scale atau skala ketidaklangsungan. Skala ini menunjuk kepada peringkat langsung atau tidak langsungnya maksud sebuah pertuturan. Yang keempat adalah authority scale atau skala keotoritasan. Skala ini menunjuk kepada hubungan status sosial antara penutur dan mitra tutur yang terlibat dalam pertuturan. Dan yang terakhir, nomor 5, adalah social distance scale atau skala jarak sosial. Skala ini menunjuk kepada peringkat hubungan sosial antara penutur dan mitra tutur yang terlibat dalam sebuah pertuturan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya, Ainun. Baik, saya akan melanjutkan. Indikator-indikator untuk mengukur kesantunan berbahasa Indonesia. Dalam sebuah tuturan juga diperlukan indikator-indikator untuk mengukur kesantunan sebuah tuturan, khususnya diksi. Pranowo 2009 memberikan saran agar tuturan dapat tercermin rasa santun, yakni sebagai berikut. 1. Gunakan kata tolong untuk meminta bantuan pada orang lain. Sebagai contohnya, yaitu, tolong ambilkan buku kakak di samping kamu, Dik. Atau, tolong belikan sayur bayam di pasar ya, Nak. Yang kedua, gunakan kata maaf untuk tuturan yang diperkirakan akan menyinggung perasaan orang lain. Sebagai contohnya yaitu, maaf saya terlambat datang ke acara reuni. Yang ketiga, gunakan kata terima kasih sebagai penghormatan atas kebaikan orang lain. Contohnya yaitu, terima kasih telah memberikan saya selamat. Atau, terima kasih sudah mendoakan saya. Semoga kamu juga sehat selalu ya. Yang keempat, gunakan kata berkenan untuk meminta kesediaan orang lain melakukan sesuatu. Contohnya, apakah Bapak berkenan untuk membantu saya mengerjakan tugas? Yang kelima, gunakan kata beliau untuk menyebut orang ketiga yang dihormati. Contohnya, yaitu, beliau adalah Presiden Indonesia ke-7. Keenam, gunakan kata Bapak atau Ibu untuk menyapa orang ketiga. Contohnya, yaitu, apakah kamu tahu di mana Ibu berada, Dik? Selanjutnya, akan dipresentasikan oleh teman saya, Jihadia. Baik, untuk selanjutnya, skala kesantunan berbahasa. Menurut Serale, mengklasifikasikan tindak tutur ke dalam 3 jenis tindakan, yaitu tindak lokusi atau locution act, tindak ilokusi atau illocutionary act, dan tindak perlokusi atau perlocutionary act. Yang pertama, tindak lokusi. Tindak lokusi adalah tindak tutur untuk menyatakan sesuatu. Contohnya, kalimat pertama, ayam adalah binatang bertelur. Kalimat kedua, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Galuh mengadakan seminar nasional Bulan Bahasa. Tampil sebagai pembicara dalam acara tersebut, Hendrayan dan Teti Gumiati. Sebagai pesertanya, yaitu mahasiswa Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Tuturan pada kalimat 1 dituturkan untuk menginformasikan sesuatu tanpa maksud melakukan sesuatu. Sedangkan tuturan pada kalimat kedua dimaksudkan untuk menginformasikan sesuatu yang akan dilakukan. Klasifikasi yang kedua yaitu tindak ilokusi. Tindak ilokusi adalah tindak tutur yang selain menginformasikan sesuatu,
dapat juga dipergunakan untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh, rambutmu sudah bau. Kalimat tersebut bila diucapkan oleh seorang ibu kepada anaknya, dimaksudkan untuk menyuruh atau memerintah agar anaknya keramas. Kemudian, yang ketiga adalah tindak tutur perlokusi. Tindak tutur perlokusi adalah tindak tutur yang pengutaraannya dimaksudkan untuk mempengaruhi lawan tutur. Sebagai contoh, hari ini saya sangat sibuk. Kalimat tersebut bila diutarakan kepada orang yang mengajak pergi, berfungsi sebagai permintaan maaf karena tidak bisa menemaninya pergi. Dan efek yang diharapkan oleh penutur adalah agar orang yang mengajaknya dapat memakluminya bahwa sang penutur tidak dapat menemaninya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Ainun. Baik, akan saya lanjutkan. Faktor penyebab munculnya bahasa yang kurang santun. Ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya bahasa yang kurang santun, atau bisa juga disebut dengan penyebab ketidaksantunan dalam berbahasa Indonesia. Kali ini, kelompok kami menghadirkan 5 penyebab ketidaksantunan berbahasa Indonesia. Yang pertama, orang yang berbicara tidak mengetahui kaidah kesantunan yang harus dipakai pada saat berbicara. Orang yang tidak mengetahui kaidah kesantunan berpotensi lebih besar untuk bertutur menggunakan bahasa yang kurang santun. Contohnya seperti sang penutur akan memaksa kepada lawan tutur. Contoh kalimatnya yaitu, aku hari ini ulang tahun, aku tidak mau tahu kamu harus memberiku hadiah yang mewah. Yang kedua, orang yang sulit meninggalkan kebiasaan berbahasa di tempat lama sehingga masih terbawa dalam kebiasaan baru. Contohnya, di dalam kebiasaan lama, sang penutur selalu berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang non-formal. Lalu, dalam kebiasaan tersebut terbawa di kebiasaan baru yang seharusnya sang penutur bertutur menggunakan bahasa Indonesia yang formal. Next. Yang ketiga, kritik secara langsung dengan kata-kata kasar. Atau penutur menyampaikan kritik secara langsung dengan kata atau frasa yang kasar. Kritik kepada lawan tutur secara langsung dan dengan menggunakan kata-kata kasar akan menyebabkan sebuah penuturan menjadi tidak santun atau jauh dari peringkat kesantunan. Dengan memberikan kritik secara langsung dan menggunakan kata-kata yang kasar tersebut dapat menyinggung perasaan lawan tutur, sehingga dinilai tidak santun. Contoh kalimatnya yaitu, pemerintah memang tidak becus mengelola uang. Mereka bisanya hanya mengkorupsi uang rakyat saja. Tuturan tersebut jelas menyinggung perasaan lawan tutur. Kalimat tersebut terasa tidak nyaman dan tidak santun karena penutur mengatakan kritik secara langsung dan menggunakan kata-kata yang kasar. Selanjutnya yaitu nomor 4, penutur didorong rasa emosi ketika bertutur. Kadangkala ketika bertutur, dorongan rasa emosi penutur begitu berlebihan sehingga ada kesan bahwa penutur marah kepada lawan tuturnya. Tuturan yang diungkapkan dengan rasa emosi oleh penuturnya akan dianggap menjadi tuturan yang tidak santun. Contohnya yaitu, apa buktinya kalau pendapat Anda benar? Jelas-jelas jawaban Anda tidak masuk akal. Tuturan tersebut dilakukan secara emosional dan kemarahan. Pada tuturan tersebut, terkesan bahwa penutur tetap berpegang teguh pada pendapatnya dan tidak mau menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya yaitu yang kelima, penutur protektif terhadap pendapatnya. Ketika bertutur, seorang penutur bersikap protektif terhadap pendapatnya
untuk bertujuan sebagai lawan tutur tidak dipercaya oleh pihak lain. Penutur ingin memperlihatkan kepada orang lain bahwa pendapatnya lah yang paling benar, sedangkan pendapat mitra tutur salah. Dengan tuturan seperti itu akan dianggap tidak santun. Contohnya, silahkan kalau tidak percaya, semua akan terbukti kalau pendapat saya yang paling benar. Tuturan tersebut tidak santun karena penutur mengatakan dialah yang paling benar. Dia memproteksi kebenaran tuturannya, kemudian menyatakan pendapat yang dikemukakan lawan tuturnya salah. Next. Berikut merupakan beberapa sumber yang kami gunakan sebagai referensi dalam mengerjakan tugas mengenai kesantunan berbahasa. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai materi kesantunan berbahasa. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.